Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, bagaimana kabarnya di Ramadan kali ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita tetap aktif beribadah, diantaranya tetap semangat membaca Al-Quran. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini Kamis 14 April 2022 bersama saya Rahmat Hidayat Nasution sebagai host, dan akan berbincang kali ini dengan Al-Ustadz Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG, Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Kota Medan. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Dr. Azhari Akmal Tarigan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun lemas-lemas sedikit nggak apa-apa lah. Baik, para pemirsa, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang fungsi Al-Quran. Di Ramadan dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang lurus. Nah, ketika kita memahami bahwa Al-Quran adalah petunjuk, tentu kita ingin belajar bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kali ini topik bahasan kita membahas tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, langsung bersama pakarnya, yaitu Dr. Azhari Akmal Tarigan. Ini tidak diragukan lagi keilmuannya di masyarakat yang luar biasa. Baik, pada Ustadz kami persilakan langsung saja dengan pertanyaan itu, Ustadz. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat, pemirsa TV MUI Kota Medan yang dirahmati Allah. Ada dua kitab yang ditulis oleh pengarang yang berbeda tapi judulnya sama. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis kitab judulnya Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran. Ketika kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya berbeda, tapi yang buku yang ditulis oleh Syekh Al-Qaradawi itu persis terjemahan literalnya. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Judul ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran akan memberi makna dalam kehidupan kita kalau kita aktif dalam kerangka menyingkap, menggali pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Tadi Ustaz Rahmat sudah menyebut bahwa Ramadan ini menjadi istimewa kan sebenarnya karena Al-Quran diturunkan pada Ramadan. Yeah. Turunnya Al-Quran itu membawa keistimewaan pada banyak hal. Begitu dia turun pada bulan, bulannya menjadi mulia. Turun pada malam, malamnya menjadi mulia. Turun di tempat, di kota tertentu, Makkah menjadi mulia. Kemudian turun pada diri Rasulullah juga mendapatkan kemuliaan yang berlipat-lipat dengan keberadaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menggariskan bahwa Al-Quran itu sengaja diturunkan Allah kan sebagai hudan, petunjuk, bayinat, penjelas, dan pembeda. Lalu yang harus dimengerti oleh kita, Al-Quran itu tidak automatically akan memainkan peran-perannya tanpa dia diminta oleh manusia. Jadi ketika Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk, maka tugas kita adalah meminta petunjuk itu kepada Al-Quran. Namun uniknya bukan maknanya ketika kita meminta petunjuk kepada Al-Quran lalu Al-Quran akan memberikan petunjuk, itu tidak. Tetapi
Allah menyiapkan perangkat-perangkat yang ada pada kita untuk memahami, untuk menganalisis, untuk mengkaji. Pada saat dia dikaji, ditelaah, pada titik itulah kita akan menemukan banyak petunjuk-petunjuk itu. Makanya Ustaz Rahmat, di dalam Al-Quran itu cara Allah mengajarkan kepada manusia berinteraksinya kepada Al-Quran itu diantaranya melalui Iqra, bacalah. Tentu kata qara'a dengan kata tala yatslu itu juga maknanya berbeda. Iqra itu membaca dalam makna yang lebih luas, itu bukan saja yang tertulis, bukan saja qauliyah, tapi juga kauniyah, luas sekali ya. Makanya kan musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran, itu karena berbeda sekali. Nah, perintah membaca itu adalah satu pernyataan yang tegas dari Allah, seolah-olah kalau engkau ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu, maka bacalah. Bacanya dengan apa? Iqra bismi rabbik. Dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan itu apa? Bacalah dengan model, atau kalau boleh kita buat bahasa yang lebih mudah dipahami, karena ini Al-Quran kitabnya Allah, maka bacalah sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah. Cara membacanya itu persis seperti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara membaca Al-Quran itu? Cara membaca Al-Quran itu pertama bismi rabbik. Kalau engkau mengikuti cara bismi rabbik ini, maka engkau akan mendapatkan akram, kemuliaan. Makanya Iqra wa rabbukal akram. Nah, hari ini problem kita bisa jadi kita tidak memperlakukan Al-Quran dengan bismi rabbik, makanya kita tidak mendapatkan akram dengan Al-Quran itu. Iya, bisa dipertegas Ustaz. Yang maksud dengan membaca bismi rabbik ini apakah cuman sekedar mohon maaf nih, kita baca aja yang penting hatam berkali-kali, ataukah bismi rabbik ini butuh penelaahan yang lebih dalam, atau bagaimana Ustaz? Iya. Kalau kita lihat ya, redaksi bahasa bismi rabbik itu, kalau kata Rabbun itu kan menempatkan Tuhan dalam konteks rububiyah. Tuhan yang mengatur semesta ini, Tuhan yang menata alam ini. Artinya bacalah Al-Quran itu dengan memahami sunnatullah. Karena Allah yang mengatur alam ini sedemikian rupa, dan cara Allah mengatur alam ini sebenarnya akan mudah dipahami manakala kita menelaahnya sesuai dengan apa ya, mau kita sebut dengan bismi rabbik itu dalam pengertian harus ada keyakinan yang paling awal sekali bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita mendekati, cara kita membacanya itu harus tidak ada pemisahan. Mungkin apa yang sekarang berkembang itu dengan integrasi keilmuan itu mungkin bismi rabbik itu dalam makna seperti itu. Kita baca Al-Quran, kita baca semesta, kita teliti Al-Quran, implikasinya kita baca semesta ini, tapi metodologi yang kita gunakan itu katakanlah metodologi yang memisahkan antara sains dan agama. Kita memahami semesta dengan hanya murni pendekatan sains. Kalau ini yang terjadi, kita tidak akan mendapatkan akram, karena kita melepaskan desain alam ini dari peran-peran Tuhan. Jadi bismi rabbik itu, tempatkanlah alam ini desain besar Tuhan, pahamilah itu sebagai rencana Tuhan yang amat besar dalam konteks alam dan semesta. Nah, sampai di sini Al-Quran tidak bisa hanya ditempatkan pertama sebagai seni. Itu yang kita maksud dengan interaksi itu. Al-Quran tidak bisa hanya ditempatkan sebagai seni. Apakah seni kaligrafi, apakah sebagai seni seni tilawah. Kita lakukan Al-Quran sedemikian rupa, maka kita tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan di sana. Tapi ada model pembacaan yang seperti itu.
Al-Quran diukir sedemikian rupa, di dinding, di kain, di mana-mana, di poster-poster. Al-Quran diperlombakan. Ini model pembacaan yang sebenarnya tidak dalam kerangka memahami sunnatullah yang luas itu. Termasuk pembacaan yang kedua itu adalah menempatkan Quran itu bagaikan mantra. Dan itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kalau mau banyak rezeki, baca ayat 1000 dinar, mayyatakila jalal makhraja. Malah itu kan ada kalau dia panglatu, panglima lajang tua, liku-liku yang tak laku-laku, laki-laki ya, liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Dia disuruh baca surah Al-Kahfi 200 kali, ayat kursi. Dia memang memfungsikan Al-Quran, tapi fungsi Al-Quran itu sebatas itu tadi yang kita sebut dalam tanda petik mantra itu. Tapi Ustaz, ini walaupun masih dua, saya pengen kita hubungkan dengan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Itu ada konteksnya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barangkali ketika kita bicara hudal linnasi, ini berhubungan dengan alam semesta itu. Persepsi saya, kalau siapapun mempelajari Al-Quran dengan pemahaman dari pengembangan terkait dengan alam semesta, maka dia akan dapat petunjuk dari Tuhan, karena Tuhan menggunakan kata anas, bukan kata mukmin. Kira-kira ini persepsinya bagaimana, Ustaz? Ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Benar itu Ustaz Rahman. Dalam Al-Isra ayat 2. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Kitab-kitab terdahulu itu diturunkan Tuhan pada umat-umat tertentu, Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran, hudal linnas itu ya. Jadi, kalau kita bicara unsur kemanfaatan Al-Quran itu bersifat universal. Manusia manapun yang mau menelaah Al-Quran, mau menganalisisnya, dia akan memperoleh banyak manfaat. Karena Al-Quran itu kitab yang terbuka, bisa dibaca, ditelaah, ditafsir siapa saja. Tetapi semestinya yang akan membaca dengan Bismi Rabbik itu pasti hanya orang Islam. Karena orang Islam ketika dia sadar betul bahwa semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan untuk kemanfaatan sebesar-besar manusia, pembacaannya terhadap alam bukan hanya ia mendapatkan banyak manfaat, tapi semakin memperteguh keimanannya kepada Tuhan. Implikasinya kepada alam bagaimana? Dia akan menggunakan risetnya, menggunakan penelitiannya itu untuk kemuliaan alam. Karena dia menggunakan untuk kemuliaan alam, maka automatically dia juga mendapatkan kemuliaan. Makanya pada surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbik itu pertama bismi rabbik. Kalau membaca alam ini dengan bismi rabbik, wa rabbukal akram, dia akan mendapatkan akram, kemuliaan karena keberhasilannya membawa kemakmuran bagi semesta. Nah, berbeda dengan cara baca yang non bismi rabbik tadi, maka semata-mata dia membaca itu apakah untuk kepentingan sains, apakah untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata, atau kepentingan-kepentingan yang tersirat dari itu. Jadi dimensi teologisnya tidak akan muncul di situ. Tapi kalau seandainya mereka membaca, katakanlah dengan konteks tadi sekedar, mohon maaf, macam seni, atau dia melihat ini seperti mantra, jangan-jangan dia memahaminya dengan bukan kata hudal linnas, tapi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau ini bagaimana persepsinya? Karena kan ya kalau melihat dari sisinya, ya dengan bisa cuman hanya Quran yang bisa dilakukan seenak itu. Cuman hanya Quran yang punya, mohon maaf, semacam mantra yang dipakai lalu kemudian berhasil. Ada orang dikejar anjing baca surah Tabat Yada kan gitu. Ternyata betul ketika dia baca Tabat Yada anjingnya takut. Jadi dia bilang ini mantra kan gitu. Bagaimana nih kalau dia memandang dari sisi wa bayyinatin minal huda wal furqan? Iya. Fungsi besar Al-Qur'an itu kan sebagai hidayah. Ya. Sebagai petunjuk, ya. Petunjuk untuk apa? Itu
selalu dikatakan petunjuk bagi orang hidup, petunjuk untuk kehidupan manusia. Iya. Ya, saya tidak mau memasuki persoalan bagaimana Al-Quran yang dibacakan untuk orang meninggal dunia gitu. Itu kan sudah di luar konteks apa yang diinginkan oleh Al-Quran sendiri kan. Nah, tapi sebenarnya yang diinginkan Quran itu adalah pembacaan yang ketiga. Karena model pembacaan yang ketiga itulah kita akan mendapatkan kemanfaatan yang besar dari Al-Quran. Karena selalu dikatakan Al-Quran itu kan kitab yang membawa perubahan transformasi masyarakat. Iya. Makanya pembacaan yang ketiga yang kita sebut Bismi Rabbik itu adalah pembacaan analitik, pembacaan penuh dengan analisa, pembacaan yang mencoba mencari kausalitas, pembacaan yang mencoba menangkap pesan di balik itu. Ada satu contoh sederhana. Orang memahami idanu dia lisolati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu hanya ayat yang bicara tentang larangan jual beli, perlunya segera memenuhi panggilan azan. Iya. Tapi kalau dianalisis lebih jauh, membayangkan ayat itu dalam konteks seperti apa, maka ayat itu akan bisa dipakai bagaimana sebenarnya penataan sebuah kota. Penataan kota yang dilakukan dengan menangkap pesan Al-Quran itu akan melahirkan kota yang akan memberikan kemuliaan pada banyak orang. Contoh, kenapa kota kita sekarang bermasalah? Dulu banyak dikritik ya model pembangunan kota kita misalnya yang tidak melindungi perempuan, jembatan layangnya dibangun tapi tidak melindungi wanita, tidak melindungi anak-anak kecil, tidak melindungi orang-orang yang tua dan segala macam. Karena cara kita menata kota itu ya tidak seperti apa yang diinginkan Al-Quran. Tapi kalau kita melihat ayat itu, bagaimana memahami ayat itu? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Pusat ekonomi, pusat ibadah itu tidak terpisah. Bukan bisa terpisah tapi tidak terlalu jauh atau tidak terpisah sama sekali. Namun ada pesan ketika orang kalau ayat itu mengatakan fas'au ila dzikrillah. Iya. Bersegeralah pada panggilan Allah, itu menunjukkan akses jalan bagi semua orang sudah ditata, diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan orang untuk pergi ke masjid. Kalau begitu di mana fungsi masjid? Dari sisi suara, bagaimana suara itu bisa didengar dari berbagai dimensi? Itulah sebenarnya penataan kota yang Bismi Rabbik. Kalau itu diikuti dengan baik, pasti akan membawa kemuliaan bagi kehidupan manusia. Namun kalau dia membaca Quran itu tidak dalam konteks kekhalifahan atau tidak dalam konteks peran-peran kekhalifahan itu, maka dalam menata kota itu yang paling diutamakan adalah bukan dalam konteks fas'au ila dzikrillah itu, tapi nanti dia fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bagaimana mencari sebanyak-banyaknya keuntungan. Tapi kalau kita baca dengan baik, kalau orang ditata spiritualnya, ditata ekonominya, ditata ruang-ruang aksesnya kepada masjid, maka setelah itu dia akan kembali menggunakan ruang-ruang itu untuk fantasyiru fil ard, mencari karunia Allah, maka dia tetap dalam kerangka fadzkurullah. Jadi itu satu contoh ya, tentu banyak lagi. Kalau ada yang menyebut misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, itu bagaimana membacanya dalam konteks Bismi Rabbik? Apakah Tuhan membuat ayat itu hanya untuk menakut-nakuti umat tentang kiamat? Tidak kan? Ayat itu sebenarnya bagaimana kita dalam tanda petik itu mengacau bumi ini agar bumi ini memberitakan satu kabar gembira yang bisa dipakai manusia untuk lagi-lagi akromnya, kemuliaannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncang dengan sains, digoncang dengan teknologi. Tapi karena kita membacanya hanya sebagai seni, dia diukir dan segala macam, akhirnya kita hanya memahami ayat itu sebagai konfirmasi. Iya, konfirmasi kiamat seperti inilah wujudnya, tidak lebih dari itu. Jadi sebenarnya bahwa
boleh dikata hampir seluruh ayat Quran itu relevan dengan konteks kehidupan manusia. Iya. Kalau kita bisa melihat dengan seperti itu bahwa Al-Quran adalah relevan dengan konteks manusia, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Semua permasalahan ada jalan keluarnya dalam Al-Quran, tapi tentu dengan pembacaan yang sifatnya analitik gitu ya, bukan sekedar ritual. Mohon maaf saya gitu ya bahasanya, bukan sekedar ritual, bukan sekedar mencari pahala tanda ini ya, walaupun kita memang mencari pahala kan gitu kan, supaya lebih kepada makna itu. Jadi saya teringat ini Ustaz, di surah Fatir itu kan ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Jadi kata Allah turunkan Al-Quran itu kepada hamba-hambanya yang dipilih. Tapi hamba yang dipilih ini ada yang zolim li nafsi. Apakah ada yang zolim li nafsi? Ada yang muktasid, ada yang sabikum bil khairat. Mohon maaf saya, ini menurut Ustadz atas nama pribadi gitu ya. Apakah ketika kita masih pada tahap membaca nun bismi rabbik itu kita tergolong zolim li nafsi? Iya. Pertama, kenapa ayat itu menggunakan kata aurasna? Iya. Ya, aurasna. Kemudian ada kata stofa, istofa. Ya. Ustadz Rahmat tentu lebih paham itu. Summa aurasna kitab alladziina istafaina min ibadina. Kita ini adalah umat terpilih, umat terbaik dari kumpulan umat-umat yang baik. Makanya tidak digunakan, berbeda dengan kata ikhtar ya, ikhtar mukhtar itu. Kalau istafa itu terbaik di antara yang baik-baik itu. Nah, ada satu yang harus kita pahami dengan tepat. Kira-kira ketika Allah menurunkan Al-Quran, yang diinginkan Allah dengan Al-Quran itu bagi kehidupan kita, itu seperti apa seharusnya kehidupan ini? Kalau kita tarik ke hubungan ayat dengan ayat, maka kehidupan umat Islam itu yang selalu berulang-ulang disebut sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini akan menempatkan menjadi wasit bagi peradaban. Wasit itu kalau dia tidak punya power, dia tidak akan bisa mengendalikan. Kita itu kan disuruh menjadi wasit sebenarnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasit itu penengah yang bisa kita kendalikan pertikaian-pertikaian di dunia ini. Kenapa? Karena kita punya power. Power itu kita dapatkan pada saat kita menggunakan Al-Quran buat sebesar-besar kemanfaatan. Gitu dia. Tetapi pada faktanya karena Al-Quran itu tidak kita baca dengan cara yang benar, dalam ayat yang disebut tadi, surah Fatir tadi, tanpa kita sadari kita sebenarnya menzolimi diri kita sendiri. Kita menzolimi diri kita dalam makna ada potensi, ada modal yang amat besar tapi tidak dipakai modal itu. Itu kan yang menzolimi diri sendiri itu sebenarnya. Kalau dalam konteks fikihnya kan zolimun li nafsihi itu kira-kira dia punya kesempatan untuk sholat, ada waktu, tapi dia nggak gunakan ibadah, dia nggak ganggu orang lain kan, tapi untuk dirinya nggak selesai. Itu. Atau kita sudah bergerak dari situ, tapi muktasid. Tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu kita manfaatkan Al-Quran ini, tapi yang kita manfaatkan ayat-ayat hukum, ayat-ayat teologi, ayat-ayat ayat-ayat yang berkaitan dengan syariah, muamalah, akhlak. Hanya itu yang dipakai. Padahal ada dimensi Quran lagi yang sangat bertaut erat dengan kemajuan peradaban itu. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat sains. Makanya Syekh Tantawi itu dalam hitungannya itu berapa itu? 800, tapi kalau Agus Purwanto yang pakar dari Surabaya itu mengatakan 600 ayat-ayat sains. Bayangkan dengan ayat hukum yang 250-an. Jadi yang 250 ini diberi porsi yang lebih besar ketimbang ayat-ayat yang berkaitan dengan sains itu. Nah, di sini menjadi problem, makanya
ketika kita tidak mengkaji ayat-ayat sains dalam Quran itu, maka tidak berimplikasi terhadap kemajuan sains dan teknologi. Saya teringat itu, terlepas dari kontroversi ya, ketua BPIP itu, Pak Prof Yudian itu. Saya mendapatkan penafsiran hanya dari beliau ketika mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Dia katakan ini selama ini kesalahan kita memahami teks itu sebagai mufrad, tidak dipahami sebagai jamak. Al-ulama ilmuwan-ilmuwan, al-anbiya nabi-nabi. Kalau begitu harus ada umat ini yang mewarisi Nabi Daud. Apa yang kita warisi Nabi Daud? Bacalah apa keistimewaan Nabi Daud di dalam Quran. Wa alhalna yang kami lembutkan al-hadid itu kan, besi-besi untuk kemanfaatan yang lebih besar. Kita bacalah apa yang dilakukan Nabi Yusuf dalam mengelola perekonomian Mesir. Sehingga tidak terjadi paceklik, itu bisa diantisipasi. Pacekliknya terjadi tapi nggak membawa korban bagi masyarakat. Karena begitu kan. Bacalah bagaimana yang dilakukan Nabi Isa. Jadi umat Islam ini bukan hanya mewarisi Nabi Muhammad, tapi dia mewarisi nabi-nabi itu dengan segala macam kekhasan-kekhasan, keistimewaan-keistimewaan. Oleh karenanya saya selalu teriak itu, Ustaz Rahmat, silakan banyak rumah-rumah tahfiz, tapi rumah tahfiz ini dia hafal 30 juz Al-Quran, tapi dia nanti jadi insinyur. Dia hafal 30 juz Al-Quran, dia itu jadi dokter, dia itu jadi ekonom. Itu yang kita inginkan, bukan orang tahfiz hafal Quran lalu jadi imam sholat. Itu balik lagi nanti Kaji fikih. itu tadi kan model pembacaan, dan kita mewarisi Quran itu tidak kita gunakan yang baik. Sama seperti ini, ada keluarga yang oleh ayahnya diberi warisan tanah harta banyak, tapi itu habis untuk kesenangannya sendiri. Bukankah dia zalim li nafsi? Zalim li nafsi. Ada warisan itu dipakai untuk sekolah, untuknya hanya itu, tapi tetap saja ada masanya habis. Ya. Tapi ada orang yang menerima warisan, dikembangkannya jadi bertambah. Sebenarnya ketika yang diinginkan Quran itu wasabiqun bil khairat. Dengan Al-Quran ini kita bisa melampaui umat-umat terdahulu. Iya. Oh, bukan umat terdahulu ya, umat-umat sekarang ini. Iya. Melampaui Amerika, melampaui Cina, melampaui yang macam-macam itu. Iya. Mestinya Baik, begitu. Waktu kita tak lama ya, walaupun saya sebenarnya ingin mengkaji tadi sabiqun bil khairat, tapi ada ujungnya biiznillah. Tapi karena memang waktu kita nggak cukup Ustadz, jadi saya tidak bisa. Ustadz Rahman simpulkannya biiznillah. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail, mempertanyakannya lebih detail, tapi paling tidak kita sudah menangkap. Hendaklah kita membaca Al-Quran tidak hanya sekedar ritual, tapi berubahlah membaca Al-Quran dengan proses analitik, mengkajinya, karena itu jelas memberikan manfaat buat kehidupan kita. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di TPMUI Kota Medan. Para pemirsa TPMUI Kota Medan, mudah-mudahan apa yang kita kaji terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, terlebih lagi kita nggak lama lagi akan memperingati Nuzulul Quran. Ini jangan cuma sekedar seremonial ya, tapi jadikanlah Al-Quran ini betul-betul sebagai pedoman hidup kita, betul-betul menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan capailah tingkatan menjadi orang sabiqum bil khairat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.